Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran informatika, yaitu mengenai pengaplikasian formula dasar pada Microsoft Excel 2019 Part 1. Oke, langsung kita mulai aja ya. Formula dasar berfungsi untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel 2019. Kemudian, setiap penggunaan formula dasar, kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Terus, tanda sama dengan dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi di Microsoft Office Excel 2019. Yang perlu kita perhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika salah mengetikkan alamatnya, maka data tersebut akan bernilai salah. Oke, jadi kita lihat ya, fungsi formula dasar ini apa-apa aja fungsinya. Oke, yang pertama itu adalah fungsi aritmatika dasar. Untuk aritmatika dasar, dia berfungsi untuk penjumlahan, ini tanda tambah, pengurangan, tanda kurang, perkalian, ini tandanya kayak bintang, kemudian dan pembagian, ini kalian buat nanti garis miring. Oke, jadi contohnya ini ada data aritmatika, terus data 1, data 2, dan hasil. Untuk penjumlahan, di sel B2 itu terdapat datanya 25, di C2 datanya 5. Jadi untuk penjumlahan, di kolom hasil ini, di sini, di sel D2 ini kita ketikkan sama dengan B2 tambah C2. Kemudian untuk pengurangan, ini ada 25, 5, itu terdapat pada sel B3, dan juga yang data keduanya ada 5, ini terdapat pada sel C3. Jadi untuk pengurangan kita tuliskan, kita ketikkan nanti sama dengan B3 kurang C3. Kemudian untuk perkalian, ini kita lihat, ini kan dia di datanya, data pertama itu di B4, data kedua di C4. Jadi untuk perkalian, di kolom hasil ini, di sel D4 kita ketikkan sama dengan B4 kali C4. Terus untuk pembagian, lihat datanya berada di sel B5, data kedua berada di sel C5. Jadi untuk pembagian sama dengan B5 garis miring C5. Terus kita tekan enter, maka akan muncul hasilnya. Oke, terus yang kedua itu ada fungsi sum. Oke, untuk sum itu berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Oke, bentuk penulisannya adalah sama dengan sum, buka kurung, ini dalam kurung ya, number 1 sampai number seterusnya, sampai yang mana yang mau kalian blok. Kemudian ini adalah contohnya. Ini ada data, nama barang, ya kan, nomor, nambah barang, jumlah. Untuk yang pertama, itu ada spidol, kedua penghapus, ketiga penggaris, yang keempat pensil, yang kelima itu buku tulis. Dengan jumlahnya, untuk spidol itu 3, dia berada di kolom, di sel C2 itu 3, untuk penghapus jumlahnya 5, penggaris 2, pensil 4, buku tulis 7. Jadi untuk jumlah barangnya, kita mau notalin ini semua, nanti kita ketikkan sama dengan sum, buka kurung, terus kalian klik di C3 ini, terus tarik ke bawah sampai dengan C6. Kemudian tutup kurung, baru enter. Maka dapat hasil jumlah barangnya sebesar 21. Oke, kemudian adalah fungsi min. Untuk min itu berfungsi untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau range. Oke, ini tadi contohnya. Bentuk penulisannya itu sama dengan min, kemudian dalam kurung kalian ketik sel berapa yang mau kalian cari nilai minnya sampai sel berapa. Kemudian tutup kurung. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh nilai akhir beberapa siswa. Jadi kita bisa lihat mulai dari Rio sampai dengan Andi. Oke, nilai Rio 73, Reza 78, Ferdi 85, Yudi 90, Foni 66, Dinda 57, Ayu 70, dan Andi 80.
Jadi kita mau lihat data dari 8 siswa ini yang paling rendah nilainya, itu kita buat sama dengan min, kemudian dalam kurung, terus kita klik di sel C2, tarik ke bawah sampai sel C9. Terus tutup kurung, enter. Maka diperoleh nilai terendah adalah 57, dan itu adalah kepemilikan si Dinda. Oke, kemudian kalau ada min berarti ada max. Max itu adalah berfungsi untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau range. Jadi bentuk penulisannya adalah sama dengan max dalam kurung number 1 sampai number berikutnya. Jadi kita lihat nanti sel berapa sampai sel berapa yang mau kita lihat nilai maksimumnya. Oke, contohnya di sini dengan data yang sama kayak min tadi. Jadi kita tinggal buat, nanti kita ketikkan di kolom nilai tertinggi di C10 ini, kita ketikkan sama dengan max dalam kurung, kita klik C2, tarik ke bawah sampai dia C9, kemudian tutup kurung. Baru enter, maka diperoleh nilai tertingginya sama dengan 90, yaitu kepemilikan dari si Yudi. Oke, bisa kan? Kemudian untuk average itu adalah berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data. Oke, jadi bentuk penulisannya adalah sama dengan average dalam kurung number 1 sampai number yang mau kita cari rata-ratanya. Oke, datanya tadi ini sama. Jadi untuk rata-rata di sel C10 ini kita ketikkan sama dengan average dalam kurung, kita klik C2, tarik sampai C9, kemudian tutup kurung, baru enter. Maka diperoleh rata-rata kelasnya itu sebesar 74,875. Oke, bisa ya. Kemudian, setelah average, itu ada fungsi count. Oke, untuk count, itu berfungsi untuk menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range. Oke, bentuk penulisannya adalah sama dengan count dalam kurung value 1 sampai dengan value seterusnya yang mau kita blok. Oke, terus ini contohnya data yang tadi kan, kita mau lihat, ini awalnya nggak ada nomor siswanya kan, kita nggak tahu berapa siswanya. Terus kita mau cari berapa sih jumlah siswanya ini, jadi kita gunakan rumus count. Jadi di kolom C10 kita ketikkan sama dengan count dalam kurung ini dari si Rio tadi, nilainya ini kita dari Rio sampai Andi ini kita klik, ataupun kita bisa klik dari nilainya aja, dari nilai C2 sampai dengan C9 itu kita tarik, kemudian tutup kurung, enter. Jadi diperoleh jumlah mahasiswanya itu sama dengan 8. Oke, setelah count, itu ada countif. Countif berfungsi untuk menghitung jumlah data yang bersifat numerik yang terdapat pada range tertentu dengan kriteria yang ditentukan. Jadi ini menggunakan kriteria. Oke, jadi untuk bentuk penulisannya adalah sama dengan countif dalam kurung range. Range ini dari tadi value 1 sampai value berapa, kemudian koma, tanda petik 2, terus kita buat kriterianya, kemudian petik 2 lagi penutupnya. Terus dalam ini tanda kurung penutup. Oke, jadi contohnya ini untuk countif. Setelah countif itu ada counta. Counta berfungsi untuk menghitung jumlah semua jenis data dari suatu range. Jadi ini menghitung ada berapa banyak data, baik di baris ataupun di kolom yang kita blok. Kemudian bentuk penulisannya adalah sama dengan counta dalam kurung value 1 sampai dengan value berapa yang mau kita blok. Oke, kemudian ada counta, terus ada summit. Summit berfungsi untuk menjumlahkan data yang bersifat numerik dalam suatu range data dengan kriteria tertentu.
Jadi bentuk penulisannya adalah sama dengan sum if dalam kurung range ini tadi dari value berapa sampai value berapa, terus koma, kemudian tanda petik 2, terus kriterianya apa, kemudian petik 2 lagi, koma, terus range-nya, baru tutup kurung. Oke, jadi ini adalah bentuk penulisannya. Kemudian kita masuk ke contohnya. Lihat, di sini ada data penjualan dari beberapa marketing. Oke, ini ada fungsi sum, max, min, average, count. Yang ini udah kita bahas gimana cara penulisannya. Kemudian kita akan bahas mengenai fungsi counta. Counta itu di sini 20 ini diperoleh dari sama dengan A2 sampai D6. Oke, jadi sini kita lihat A2. Jadi ini kita kan sama dengan counta itu buka kurung, kita klik A2 sampai kita tarik dia sampai D6. Oke, terus tutup kurung, itu diperoleh datanya sama dengan 20. 20 itu adalah jumlah baris yang di sini, mulai dari sel A2 sampai dengan D6. Jadi kalau kita mau hitung, buktikan pun bisa. Oke, di sini kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi dia menghitung jumlah baris dan kolom dalam suatu data yang kita blok. Itu adalah fungsi counta. Sedangkan countif ini kita ambil berapa yang di Solo ini ada marketingnya berasal dari Solo, ada berapa orang. Jadi kita lihat di sini sama dengan kan kita mencari marketing atau marketer di Solo itu ada berapa orang, sama dengan countif dalam kurung C2. Oke, kemudian sampai D6 yang ini, kemudian koma petik 2 Solo petik 2, terus tutup kurung, enter. Jadi diperoleh marketer dari Solo itu adalah sebanyak 2 orang. Kemudian untuk kita mencari omset di Solo, kan Solo tadi ada 2 orang kan, 2 marketernya. Ya kan, ada 2 yang penjualannya kan, orang yang menjualnya. Jadi kita cari rumusnya menggunakan fungsi sum if. Jadi sama dengan sum if dalam kurung nih. Kita cari ini yang ada Solonya kan, kita klik C2, tarik ke bawah sampai C6, kemudian koma, petik 2, Solo, terus petik 2 lagi, koma, kemudian ini omsetnya kita apain? Dari D2 sampai dengan D6, terus tanda kurung. Lagi, kemudian enter, maka diperoleh omset di Solo itu dari 2 sales atau marketer itu sebesar 53 juta. Oke, kita lihat ya, ini 3 juta, ini 50 juta. Oke, jadi begitulah caranya. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktiknya langsung, yaitu menggunakan Microsoft Excel 2009. Oke semuanya, sekarang kita sudah muncul di tampilan Microsoft Excel 2019. Jadi ini udah ada data. Oke, jadi ini datanya ada data 1 dan data 2. Kemudian kita mau cari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagiannya. Oke, jadi kalau kita mau cari penjumlahan dari data 1 dan data 2, kita bisa ketikkan di sel D2 ini. Oke, kita ketikkan nanti sama dengan jumlah ya kan. Kita mau jumlahkan 2 data ini aja. Kalau cuma 2 data ini aja, tinggal kita klik ini B2. Kita klik, kemudian kita tekan tombol tambah, kemudian kita klik si C2-nya, terus enter. Maka itu diperoleh hasilnya. Ini kalau dia masih datanya dikit bisa kita gunakan. Oke, kemudian untuk pengurangan kita yang sama dengan, terus kita klik yang mana mau kita kurangin, yaitu B3, terus kita tekan tombol kurang dengan C3, terus enter. Kemudian untuk yang ini kita tekan dulu di sel D4 ini, kita tekan sama dengan, kemudian yang mau kita kalikan itu adalah B4, di sel B4, terus tanda
Oke, ini tanda kali. Kemudian kita klik yang ininya. Oke. Sorry, ini adalah B4. Oke. Kita dapat 15 kali 8, 120. Kemudian untuk pembagian, kita tekan dulu di sel D5 itu sama dengan, kemudian kita klik ini yang B5-nya, kemudian tekan tanda ini garis miring ya kan untuk menunjukkan bagi, kemudian klik sel berikutnya, kemudian enter. Oke, jadi ini adalah untuk kita mengaplikasikan ulang fungsi dari aritmatika dasar. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Oke, sekarang kita masuk ke data berikutnya. Oke, lihat di sini. Ini adalah nilai informatika siswa kelas 10. Oke, ini namanya random aja. Kemudian kita membuat ini ada tabelnya. Jadi kita tinggal klik sel A3, kemudian kita tekan Ctrl A. Oke, kemudian di tab home ini ada menu all borders. Kita mau buat bingkainya kan. Jadi tepiannya ini, jadi kita klik all borders. Oke. Kemudian ini udah kita buat seperti ini. Terus kita kalau kalian mau blok judul-judulnya ini, tinggal kalian klik aja yang ujung, terus shift tanda panah ke kanan, ya kan? Kemudian kalian tekan Ctrl B. Oke. Kemudian untuk yang ini tinggal shift ke bawahin, terus Ctrl B. Ctrl B adalah fungsi dari bold. Kemudian ini udah ada data-datanya. Kemudian kita mau lihat nih, untuk yang ini jumlah nilai pada pertemuan pertama, kita mau lihat jumlah nilai dari siswa-siswa ini, dari Cynthia sampai Wisnu. Di pertemuan pertama kita mau lihat berapa jumlah nilainya. Jadi kita tinggal kita ketikkan sama dengan, ingat fungsi jumlah, menjumlahkan nilai itu fungsi sum, sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita klik yang mau kita lihat jumlahnya adalah di sel B4, tarik ke bawah sampai si Wisnu di B8, terus tutup kurung, enter. Jadi jumlah nilai siswa pada pertemuan pertama itu adalah 340. Kemudian ini biar membedakannya, kita bisa kasih filternya. Kita fill color ini kuning. Untuk rata-rata bisa kita buat warnanya ini. Ini nilai terendah ya kan, merah. Nilai tertinggi. Oke. Kemudian untuk jumlah siswa, kita kasih nilai. Oke, jadi kita udah dapat fungsi jumlah nilainya. Oke, kemudian yang ini kita pertemuan kedua berarti sama dengan sum, buka kurung, kita lihat jumlah nilai siswa pada pertemuan kedua, dari si Cynthia di C4 sampai ke Wisnu C8. Oke, ini berarti sama dengan 400. Kemudian kalau kalian nggak mau nekan, kita bisa menggunakan formula di sini. Terus kalian bisa gunakan auto sum, ya kan? Untuk auto sum ini, untuk fungsi sum, auto sum ini dia tanpa kita menarik itu dia langsung terjumlahin, lihat ya. Nah, jadi kita tinggal klik auto sum, satu sumnya langsung dapat dia sama dengan sum D4 D8. Jadi kita nggak perlu lagi ketik-ketik, ya kan? Terus kita enter aja nih, nah dapat. Ini mempermudah kita sekali. Ini oke, kita mau lihat sumnya kan untuk 5 siswa ini. Jadi kita klik auto sum, klik sum, enter. Mudah kan? Jadi nggak ribet kita ya. Oke, ini untuk sum. Sama dengan sum F4 F8. Oke, dapat. Oke, jadi kita peroleh ya kan? Ini udah. Kemudian kita mencari rata-rata nih. Kita pakai rumus auto sum aja biar mempermudah kita. Rata-rata itu tadi adalah average.
Ini average B4 sampai, kita mau sampai B8 aja. Berarti kita ubah B4 ya kan sampai B8. Oke. Untuk ini average-nya sama dengan average. Oke, kita mau lihat dari B4 sampai B8. Terus dia enter. Oke, bisa kan? Terus yang ini rata-rata di pertemuan kedua. Kalau ini kita mau pakai average-nya sampai ininya kita naikin. Oke, ini kita naikin sampai sini. Oke, terus enter. Oke, jadi ini auto sum-nya. Yang untuk average, oke, dari sini sampai D8, enter. Mudah kan? Jadi kita, oke, lupa. Di sini kita masuk average untuk rata-rata. Oke, untuk rata-ratanya masuk fungsi average. Dari sini, dari E4 sampai dengan E8. Jadi kita mulai. Oke, ini kita masukin fungsi average dulu. Pasang. Oke. Oke, kita mau masuk average-nya. Kalau mau manual kita harus mengetikkannya. Kalau kita gunakan fungsi icon di Microsoft Excel, kita tinggal klik aja tadi. Oke, ini average-nya. Kemudian untuk nilai terendah. Nilai terendah, nih. Oke, ini ada beberapa fungsi ya, kalian bisa lihat ini. Nilai terendah berarti kita pakai yang min. Oke, kita mau cari nilai terendah sama dengan min dalam kurung B4 sampai dengan B8. Enter. Jadi nilai terendahnya adalah 50 milik Cynthia. Kemudian ini kita mau lihat pertemuan kedua berapa nilai terendahnya. Jadi kita klik di kolom C11, kemudian auto sum yang tanda panahnya kita klik, terus pilih min. Kemudian yang mau kita hitung minnya itu, mau kita cari minnya itu adalah yang ini, dari Cynthia sampai Wisnu. Terus enter. Ini 70 pertemuan kedua, punya Cynthia juga. Kemudian di pertemuan ketiga, untuk minnya, oke, klik dari D4 sampai dengan D8. Kita tarik, enter. Oke, 60 ini si Rahel. Kemudian untuk pertemuan keempat, ini kita mau cari nilai terendah, berarti kita klik sel E11, ya kan? Kemudian klik auto sum yang tanda bawahnya, pilih min. Kemudian kita ubah karena kita mau cari nilai terendah dari Cynthia sampai Wisnu. Terus enter. Sama ini, nilai terendahnya, klik auto sum, pilih min. Terus kita tarik nih. Oke, terus enter. Jadi mudah kan? Kemudian untuk yang nilai tertinggi itu berarti max, ada di fungsi auto sum ya kan. Jadi kita langsung mudah aja. Kita pilih max. Terus kita tandai mau kita cari nilai tertingginya dari Cynthia ke Wisnu. Enter. Ini juga nilai maxnya. Cynthia sampai Wisnu. Oke. Lihat. Dari Cynthia sampai dengan Wisnu. Oke, yang ini juga mau kita cari nilai maksimum pada pertemuan keempat. Oke, ini tarik sampai Wisnu. Oke, jadi nilai maksimumnya 90. Kemudian
Di pertemuan kelima kita mau cari nilai maksimumnya. Oke, dari F4 sampai F8. Oke. Jadi kalau mau cari jumlah siswa, kita pakai rumus count. Kita lihat apa di sini ada. Ini, count numbers. Oke, kita lihat. Ini kalau semuanya dihitung. Tapi kalau kita mau menghitung jumlah siswanya aja, itu bisa, ya kan? Kita menggunakan rumus tadi sama dengan ini, count numbers. Sama dengan count tarik dari Cynthia sampai Wisnu. Atau kita mau tarik ini semua nih. Kemudian kita tarik sampai sini. Itu bisa. Biasanya juga dia menghitung jumlah semua data yang bersifat angka. Itu adalah fungsi dari si count-nya. Dia melihat ada berapa banyak angka di sini. Kalau kita mau menghitung angka di kolom B aja, ya kan, di sel B aja, berarti kita tinggal buat di sini ya. Oke. Kita tinggal buat sama dengan count dari sini, dari Cynthia sampai Wisnu aja itu. Ada berapa data? Ini ada 5 data. Sama juga, ini juga 5, 5, 5. Oke. Kemudian kita melihat jumlah nilai siswa setiap pertemuan. Jadi persiswanya kan. Itu kita bisa lihat menggunakan rumus sama dengan sum. Oke, ya kita tarik aja. Tarik sampai pertemuan kelima. Kemudian tutup kurung, enter. Terus ini kan udah sama gini. Kita mau lihat rumus ini jumlah nilai siswa sampai ke bawah. Jadi tinggal kita tarik aja untuk yang ini jumlahnya. Tarik sampai Wisnu. Oke. Jadi ini langsung dapat jumlah nilai siswa tiap pertemuan. Mudah kan? Mudah untuk rata-rata. Ini average. Buka kurung dari nilai si Cynthia pertemuan pertama sampai pertemuan 5. Tutup kurung, enter. Oke, ini 73. Terus kita mau lihat rata-rata teman yang lain pertemuannya ini. Oke, kita dapat kan? Kemudian 2 lagi. Oke, ini adalah rata-rata siswa. Kalau kalian mau cari nilai min per siswanya, berarti sama dengan min, buka kurung lagi. Tandain. Ini sampai pertemuan kelima. Berapa nilai terendahnya? Ini 50. Untuk siswa yang lain, kita bisa tinggal, ini kan, ini kan kita klik ininya. Kemudian kita tarik yang persegi ini, tarik ke bawah sampai dia tanda kayak gini, tarik, sampai si Wisnu. Oke, jadi langsung dapat nilai minnya. Ini minnya. Yang ini max. Kita mau cari nilai maksimumnya nih. Berarti sama dengan max. Tarik lagi. Cynthia sampai ini. Tutup kurung. Oke, nilai maksimumnya Cynthia dari 5 pertemuan. Oke. Mudah kan? Jadi itulah caranya. Fungsi sampai fungsi count. Oke, kemudian kita mau sheet berikutnya. Ini ada daftar penjualan sales di beberapa kota. Kita mau lihat fungsi countif, kontak, dan submit-nya. Oke, jadi ini biar dia lebih rapi, kita buat tabel ya. Kita klik di A3, terus Ctrl A, kemudian fungsi tab home, yaitu ada borders ya. Kita klik all borders. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kalau ini kalian mau hilangin garis-garisnya, oke ini bisa kan. Tinggal kita blok aja. Kan? Kemudian kita pilih Merge and Center. Ini dapat nih daftar. Jadi
selnya ini hilang yang lain tadi, jadi dia satu sel. Itu fungsi untuk menggabungkan beberapa sel, jadi menggunakan fungsi merge and center. Oke, kemudian di sini udah ada nama sales, kota penjualan mulai dari si Jojo sampai si Naval. Kita mau lihat fungsi countive-nya ya kan. Kita mau lihat berapa banyak yang sales yang berasal dari kota Bogor. Kita mau lihat fungsi countive-nya, kita buat aja di sini countive. Oke, kita mau lihat berapa banyak yang dari Bogor, berarti sama dengan countive buka kurung, terus kita tandain ini dari kotanya B4 sampai dengan B8. Terus ini kita buat koma, kutip 2 atau petik 2, kemudian kita buat Bogor. Petik 2, terus tutup kurung. Dan kita peroleh yang berasal dari Bogor itu sebanyak 2 sales. Jadi kalau kita mau lihat ini countive, fungsi countive yang 2 ini adalah yang dari Bogor. Berarti dari Bogor ada 2 ya kan. Kalau kita mau lihat yang dari Medan ada berapa orang, ya kan, sales dari Medan ada berapa orang, kita tinggal buat aja sama dengan countive dalam kurung, ini kita blok B4 sampai dengan B8, tutup kurung, B4 sampai B8, koma, nih, terus ketik 2, ketikan Medan, terus tutup kurung. Jadi yang dari Medan ada 1 orang sales. Oke, itu jadi untuk fungsi countive. Kemudian ada fungsi counter. Untuk fungsi counter itu kita mau lihat jumlahnya ya kan. Oke, counter itu kita mau, kalau counter kita mau hitung baik dia datanya dalam bentuk angka ataupun kata, kita mau lihat ada berapa banyak data yang kita tuliskan. Itu jadi kita ketikkan sama dengan counter dalam kurung, kita ini data yang kita masukkan itu mulai dari si Jojo sampai dengan penjualan si Naufal. Tutup kurung, enter. Jadi jumlah datanya itu ada 15. Terus untuk setelah counter ada fungsi sumif. Oke, sumif ini adalah kita mau lihat omset penjualan itu. Kalau di Bogor ada 2 orang, kita mau lihat berapa jumlah penjualan 2 orang sales di Bogor itu. Jadi sini untuk sumif, yang ini sumif aja kita buat. Untuk fungsi sumif, kita klik masukkan, ketikan sama dengan sumif, buka kurung, terus kita klik dulu si kotanya ini dari Medan sampai Jakarta, kemudian koma, petik 2 di Bogor. Bogor tadi ada 2 orang sales, kemudian koma lagi, kemudian kita klikkan penjualannya. Oke, terus enter. Jadi besar penjualan di Bogor dari 2 orang sales, ya kan, yang di Bogor dari 2 orang sales itu sebesar 7.500.000. Oke, kalau kita mau lihat fungsi count, tadi ada counter, ini fungsi countnya. Ini kita ketikkan fungsi count. Ini sama dengan count dengan data yang sama yang kita blok. Lihat ini. Oke, terus tutup kurung, enter. Jadi data count itu dia cuma menghitung banyaknya data yang bersifat numerik, yang angka-angkanya saja. Sedangkan counter dia itu menghitung jumlah data baik dalam bentuk numerik atau dalam bentuk kata-kata verbal. Oke, jadi demikian pertemuan kita kali ini. Gue harap kalian mengerti. Selamat belajar semuanya dan sampai jumpa. Assalamualaikum semuanya.